أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang yang menjadikan agama mereka sebagai olok-olok dan permainan, jadi sebagai bahan ejekan dan permainan atau olok-olok dan permainan, yakni di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan orang kafir aulia sebagai pelindung, nah, gitu. Jadi kita dilarang menjadikan pemimpin atau pelindung atau kawan yang dekat, teman sejati, yakni orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan ejekan dan olok-olok atau permainan. Siapa dia? Yakni sebagian dari ahli kitab. Minal ladzina utul kitab itu bukan seluruhnya, tapi di antara ahli kitab. Jadi kalimat begitu. Jadi tidak semuanya sebenarnya ahli kitab itu adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, yakni yang telah diberi kitab sebelummu. Jadi minal ladzina utul kitab min qablikum, di antara orang-orang ahli kitab sebelummu dan orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir itu berarti orang musyrik, ya, termasuk juga ahli kitab juga musyrik karena dia menyebutkan Allah. Jadi bedanya gini, kenapa disebut kafir, kenapa disebut musyrik? Ingat tuh, kalau disebut dengan kafir dia adalah orang yang zalim. Di antara kekafiran itu adalah dia menyekutukan Allah, gitu kan? Jadi ketika menduakan Allah dia adalah orang musyrik. Maka ketika dia musyrik menjadi kafir. Kalau kafir dia zalim. Tapi kafir itu banyak, bukan hanya menyekutukan Allah. Bisa juga dia membuat Allah yang lain, atau tidak bertuhan, bisa juga kan gitu ya. Orang yang nggak percaya Tuhan dia kafir bukan? Kafir. Dia menyekutukan Allah kan? Enggak, tapi dia nggak percaya sama Tuhan. Nah gitu. Jadi tidak semua musyrik, tidak semua kafir itu musyrik, tapi orang musyrik pasti dia kafir. Jadi kafir itu bisa menyekutukan Allah atau membuat Allah dia Tuhannya cuma percaya sama Allah, cuma Tuhan Allah sama percaya sama mbah atau nenek moyang, atau dia bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Itulah orang yang disebut orang kafir, tertutup, dia tidak masuk kepada jalan Islam. Nah orang seperti itu dan orang-orang yang tadi disebutkan ahli kitab yang dia orang yang maghdub wal-dhalin, ingat ya dalam surah Al-Fatihah, al-maghdub ghairil maghdubi alaihim wal-dhalin. Maka yang dimaksud dengan bukanlah jalannya orang yang maghdub, dimurkai Allah. Siapa dia? Orang yang Yahudi. Dan bukan pula jalan orang yang dhalim, yang sesat. Siapa yang sesat? Dia Nasrani. Kenapa dia yang maghdub? Kenapa dia dimurkai sama Allah? Karena ngeyel. Ya kan? Yahudi ini ngeyel kan? Banyak melanggar aturan-aturan Allah. Sedangkan Nasrani kenapa dia sesat? Kan dia salah jalan. Harusnya jalannya lurus, kenapa dia belok ke kiri? Apa salah jalannya? Yakni dia menjadikan sebagai Isa al-Masih, menjadikan malaikat Jibril sebagai Tuhan. Kan Tuhannya begitu kan? Mereka kan menjadikan Ruhul Qudus itu, yang dimaksudkan Ruhul Qudus itu bagi mereka yang disebut dengan malaikat Jibril itu Tuhan. Tuhan Jibril, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, gitu kan? Ada 3 trinitas dari disebut dalam berbagai macam penjelasan yang kita tahu seperti itu. Nah itu yang orang yang tersesat ya. Padahal kan Isa al-Masih adalah Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Nah, kemudian malaikat Jibril atau Ruhul Qudus dia bukan Tuhan, tapi dia malah malaikat sebagai tangan akalan Allah, perwakilan Allah terhadap untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada para Nabi dan para Rasul. Tapi mereka menganggapnya berbeda, ini sesat namanya kan gitu kan. Nah, kalau orang sesat berarti ya udah. Maka orang-orang yang seperti itulah yang kita dilarang untuk menjadikan mereka pemimpin. Jadi kenapa haram, fatwa haram kita menjadikan Yahudi, Nasrani, orang Muslim jadi pemimpin? Ini bukti. Kalau perempuan jadi pemimpin boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa enggak? Ada larangannya nggak? Ada larangannya nggak yang menyatakan perempuan nggak boleh jadi pemimpin? Ada juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ar-rijal qawwamun itu bukan pemimpin namanya. Qawwamun itu dia lebih kuat. Qawwamun itu lebih memiliki kekuatan
Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala, dibandingkan perempuan, bukan laki-laki pemimpin perempuan. Karena kalau pemimpin itu rois, ya kan, al-imam gitu kan, baru pemimpin kan. Kalau dalam ayat Al-Quran itu kan apa? Menggunakan kata qawwam. Qawwam itu dari kata quwwam, qawwama yuqawwimu, iqamah, bisa koma itu berdiri tegak, artinya dia memiliki kemampuan lebih untuk melindungi, mengayomi, tapi dalam sesi yang tertentu. Nah, di saat rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah berikan kelebihan fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan di antaranya. Karena Allah melebihkan laki-laki sebagian yang lain terhadap sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia tugasnya menafkahi dengan hartanya, gitu karenanya. Itu yang disebut dengan qawwamnya. Jadi karena laki-laki itu fisiknya lebih kuat, gitu kalimatnya. Karena Allah berikan kelebihan secara biologis, ya kan? Ya namanya perempuan sama laki-laki suruh pancong, kalah kan? Nah sekarang Mas April sama yang sepadan perempuan kalah kan? Secara umum, kecuali kalau sama-sama latihan kan beda itu. Tetapi keumumannya laki-laki itu secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Satu, yang kedua, laki-laki itu dengan kekuatan fisiknya dia bekerja, kemudian menghasilkan, maka kemudian dia memberikan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya. Itu yang disebut dengan qawwam. Tetapi maknanya bukan pemimpin. Kalau kita kan sekarang kadang-kadang memanai laki-laki itu pemimpin perempuan. Dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? Enggak kan? Ada juga bahwa justru perempuan itu dalam hadis yang lain, kullukum ra'in, kalimat gitu kan? Setiap kalian adalah pemimpin, dan kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kullukum itu bukan laki-laki, bisa perempuan, istri di rumah tangga sebagai kepala, sebagai yang mengatur urusan rumah tangga, dia pemimpin tuh. Urusan dapur, urusan pengelolaan rumah tangga kan pemimpin, ya kan? Iya kan? Nah kita sebagai kepala keluarga pemimpin di situ. Nah itu artinya jangan memanai saat terlalu berlebihan. Maka boleh nggak seorang perempuan jadi pemimpin? Boleh. Kenapa enggak? Ada nggak sejarahnya dalam Islam zaman Rasulullah? Ada. Aisyah memimpin perang ketika perang Jamal, misalnya kan terjadi perang Jamal setelah waktu Rasulullah, atau setelah ketika Rasulullah, ada nggak pasukan yang dipimpin oleh perempuan? Ada salah seorang wanita yang diceritakan sebagai yang memungut senjata dan menyediakan makanan untuk kaum muslimin yang berperang. Pemimpin ya kan dalam bidang itu, boleh ya? Ini nggak ada masalah. Sekarang di zaman Nabi Sulaiman ada namanya Ratu Balqis. Apakah Ratu Balqis kemudian diturunkan jadi raja? Enggak kan? Zaman Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ketika jadi muslim tetap jadi ratu, tetap jadi pemimpin bagi bangsa dan kaumnya. Jadi tidak ada masalah ketika pemimpin itu adalah baik laki-laki maupun perempuan. Yang masalah adalah ketika pemimpin itu adalah kaum kafir, haram bagi kita memilih. Makanya kemarin Megawati jadi presiden, nggak ada masalah. Walaupun ada selentingan, tapi nggak ada masalah, ya kan? MUI nggak ngeluarin fatwa kan kalau pemimpin, tapi utamanya ya laki-laki karena melihat kemampuan. Tapi dalam politik kan beda. Banyak kan pemimpin Islam. Ada di India dulu Benazir Bhutto, ingat nggak? Pemimpin Sri Lanka, siapa lagi? Ya, di negara Islam tuh Sri Lanka, Bangladesh, dipimpin oleh Muslim, seorang wanita. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang kita kadang-kadang merendahkan kaum perempuan. Selama dia memiliki kemampuan, kenapa tidak untuk dipimpin oleh seorang perempuan? Bahkan sekarang ini zaman 2024 banyak perempuan yang jadi RT RW, ya kan? Banyak yang jadi lurah, kepala desa, ya kan? Di daerah Karawang banyak tuh. Dia Pak Lurahnya, kepala desanya perempuan. Karawang, Subang, kemana Subang ya? Karawang, di Purwakarta banyak yang jadi lurah perempuan sekarang. Jadi udah tren sekarang itu. Ya tidak ada masalah kan yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban bagaimana kemampuan sejahterakan masyarakat. Ya kan? Tapi kalau sholat boleh nggak perempuan jadi pemimpin laki-laki? Nah ini baru fikihnya beda. Nah di dalam masalah fikih sholat tidak boleh perempuan menjadi pemimpin atau imam sholat bagi laki-laki. Walaupun sebenarnya nasnya tidak begitu tegas, karena Al-Quran sendiri nggak ada kan? Ada nggak ayat Al-Quran mengatakan haram perempuan dipimpin sholat?
nggak ada. Bahkan hadisnya juga yang sahih itu hampir tidak menjelaskan tentang pengharaman bahwa perempuan jadi imam dalam sholat. Makanya kenapa Zaitun membolehkan, kan? Nah itu karena memang dalam ranah disebutnya hal-hal yang mutasyabihat, bukan muhkamat. Kalau muhkamat itu sudah tegas, orang mencuri potong tangan, orang berzina rajam gitu. Nah itu sudah jelas hukumnya. Tapi ada hukum-hukum yang masih mutasyabihat, masih di antara mudabdabina baina dzalik gitu. Jadi sebutnya urusan-urusan yang masih ragu, urusan yang subhat lah jatuhnya kalau makanan itu. Jadi kalau yang subhat itu halal apa haram ya? Nah itu masih lemah-lemah namanya. Nah itu kadang-kadang orang di situ sering terjatuh. Kalau kayak kita itu bagaikan orang berdiri di pinggir jurang. Kalau orang pinggir jurang itu kan bisa dia masuk ke dalam jurang atau dia selamat. Maka yang paling bagus apa? Ya jangan berdiri di pinggir jurang, jauhin pinggiran jurang gitu. Nah orang urusan yang syabihat atau orang-orang urusan yang masih belum jelas itu ibarat orang berdiri di atas pinggiran jurang. Maka yang paling bagus adalah tinggalkan. Nah makanya yang makruh itu ditinggalkan oleh para ulama. Misalnya maaf yang rokok, masuk makan jengkol, makan pete, itu oleh para ulama ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir jatuh ke dalam jurang. Jurang di sini adalah keharaman. Begitu. Kita kembali. Jadi poin yang paling penting, jangan sekali-kali menjadikan orang-orang ahli kitab, orang-orang non-muslim lah sebagai pemimpin. Kemudian wattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu harus ikuti aturan Allah. Apa aturannya? Jangan sekali-kali menjadikan orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik sebagai pemimpin. Kenapa? Nah ini dilanjutkan kepada ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang yang tidak mengerti. Ya namanya orang kafir disuruh sholat, ngapain sholat tuh? Ya gitu kan, dijadikan bahan ejekan dan juga permainan. Makanya ini yang menjadikan gitu. Karena banyak orang-orang kafir ngejek dengan sholatnya. Padahal perintah sholat itu bukan hanya perintah zaman Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Adam sholat nggak? Nabi-nabi yang lain sholat nggak? Pohon sholat nggak? Pohon sholat nggak? Burung sholat nggak? Sholat, tasbih. Sholat itu kan ada tasbih kan? Tapi kita nggak tahu tasbihnya mereka. Jadi pohon, burung semua bertasbih kepada Allah. Malaikat bertasbih. Maka ayat Al-Quran banyak mulai dengan yusabbihu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih. Tasbih itu sholat. Ya, karena sholat itu isinya diantaranya ada tasbih, subhanallah, ya kan? Nah, ada ruku, ada sujud. Nah, mereka itu ruku dan sujud dan mengucapkan tasbih, tetapi kita nggak ngerti tentang bagaimana mereka bertasbih. Bahkan bayang-bayang kita dilali bayang-bayang kita yang sekarang ada nih, itu bertasbih, memuji Allah. Cuman kita nggak tahu nih. Nah itu. Bahkan bayang-bayang kita aja semua bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang kafir itu cuma mempermainkan atau mengejek daripada ajakan Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Qul ya ahlal kitab, wahai katakanlah ahli kitab. Qul katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Apakah kamu memandang kami salah? Hal tanqimuna minna. Apakah kalian wahai ahli kitab memandang kami ini salah? Illa an amanna billah, dikarenakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kami, yang kitab-kitab yang ada kepadaku. Wa anna aktsarakum fasiqun, sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Ini mereka itu mentertawakan ketika diajak sholat. Jadi dan menganggap bahwa Rasulullah itu salah, artinya ngaco gitu. Dan mereka menganggap bahwa Rasulullah itu adalah salah dengan mengerjakan sholat, memerintahkan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Maka kata
Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, apakah kalian memandang saya ini salah gara-gara karena saya ini beriman kepada Allah, gara-gara saya ini beriman kepada yang diturunkan kepada Al-Quran, gara-gara saya ini beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur dan Injil, gitu kalimatnya. Nanya, maka kalian ini suku orang-orang yang rusak. Fasik itu, fasikun itu orang yang rusak. Tahu rusak? Kalau misalnya rusak itu kayak Mas April punya sendal, itu sendalnya rusak nggak tuh? Atau Mas April punya buah, beli buah, punya mangga, maka itu dimakan codot, dimakan kelelawar, buah itu rusak apa enggak? Rusak. Nah kira-kira kalau barangnya rusak, apa yang terjadi? Satu, bisa dibuang tuh yang buruk-buruknya, ditinggalkan yang baiknya, atau sudah dibuang ya kan? Kalau misalnya barang itu sendalnya udah nggak bisa diperbaiki lagi, buangnya maka dibuang kan, gitu kan? Ada diperbaiki, ada dibuang. Nah kalau orang yang dibuang berarti dia udah parah, gitu kan? Udah nggak ada berguna lagi, maka jatuhnya sampah. Tapi kalau yang diperbaiki masih dia diperbaiki lagi. Makanya orang fasik itu kalau dia masuk dalam Muslim, maka dia bisa diperbaiki. Jadi kalau dia agamanya Islam, ketika dia rusak karena melakukan perbuatan dosa maksiat, jadi yang disebut fasik karena dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, rusak dia, maka masih mungkin diperbaiki. Dengan apa? Dengan tobat. Tapi kalau orang kafir, dia rusak, dan susah diperbaikinya, karena orang kafir itu hatinya tertutup dan itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawah. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un, dalam surat awal Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallah. Jadi orang-orang kafir itu sungguh mereka itu sama saja, engkau ajar, engkau tidak ajar, engkau beri peringatan atau engkau diamkan, mereka tidak akan mendengarkan karena mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena hati khatamallahu ala qulubi, pertama dulu wa ala sam'ihim. Jadi setelah hatinya dikunci, kemudian pendengarannya, kemudian matanya. Jadi dikunci antara hati dengan pendengaran dan dijadikan tutup pada matanya. Tutup itu artinya dia menutup mata. Jadi kayak orang nggak mau lihat gua, dia mau cakep-cakep kalau dia gitu, bagus nggak kan? Kenapa? Karena takut dia tergoda gitu, maka ditutup oleh Allah matanya sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nah itu, nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada mereka itu, kalian ini mandang kami ini salah hanya karena kami ini beriman kepada Allah, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami oleh Allah, dan kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kami. Kami salah, kalian ini benar-benar rusak gitu, kalimatnya begitu. Itu ucapan Allah tuh yang disampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal unabbi'ukum, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Jadi orang yang ada balasannya lebih buruk dibandingkan orang fasik. Jadi kalau tadi kan orang fasik itu adalah orang yang tadi dia menganggap orang yang beriman kepada Allah salah, menganggap orang yang beriman kepada Al-Quran salah, menganggap orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran salah. Itu orang fasik. Tapi kata Allah kepada Rasulullah, katakan kepada ahli kitab, apakah kalian mau kuberitakan orang yang paling buruk? Yang paling buruk apanya? Yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, ya ini siapa mereka? Adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Siapa mereka? Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Nah ini, jadi orang yang paling buruk tempatnya, ya paling buruk pembalasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan orang fasik adalah orang yang fasik. Kemarin yang tadi orang yang fasik, yang rusak itu adalah orang yang dilaknat dan dimurkai Allah.
Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan ada yang dijadikan babi. Jadi kemudian dan orang yang menyembah tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Jadi ini lebih kefasikan yang paling parah gitu maksudnya. Dibandingkan kefasikan yang biasa, ada kefasikan yang balasannya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah dilaknat, bukan hanya dilaknat, bahkan dia sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang Yahudi. Dan mereka dijadikan sebagai khanazir, sebagai radan babi. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qirada wal khanazir. Qirada itu kera yang hina. Ada kunu qiradatan khasiin. Nah, itu ingat di dalam surah Al-Baqarah mungkin pernah dengar. Jadilah kera yang hina karena mereka melanggar kesucian hari Sabtu. Karena ibadah Yahudi dulu hari Sabtu. Harusnya beribadah, mereka asik-asik mencari ikan di laut karena ikannya tumbuh hari Sabtu itu begitu banyak. Yang biasanya nggak ada, tiba-tiba ikan itu begitu banyaknya hingga mereka melupakan kewajiban mereka beribadah di hari Sabtu itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dan dijadikanlah mereka kera dan babi gitu. Khanazir dan abadat tagut. Tagut itu apa? Tagut itu yang disembah selain Allah. Apapun yang disembah selain Allah itu tagut. Ya, kalau kita udah nyembahnya yang lain, nyembah harta, jabatan, nyembah pemimpin manusia, tagut. Ulaika syarrun, karena mereka yang seperti itulah paling buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi lebih tersesat, tempatnya paling buruk, lebih tersesat. Jadi kalau orang tersesat biasa, tapi ini lebih tersesat, berarti jauh banget gitu kan. Jadi kalau orang misalnya maaf kita jalan nih, motor, tiba-tiba harusnya kita lurus, kita belok dikit masuk gang kanan, salah jalan, itu tersesatnya sebentar. Tapi ini ada orang yang harusnya lurus, dia belok sampai lawan arah jadinya. Harusnya ke sono jadi ke sono, kembali ke arah. Maka ini namanya orang yang tersesat banget. Ya kalau kita tersesat dikit, nyasar dikit kan. Oh, nanya, buru-buru nanya nih. Kita belok ke kanan, jalannya ke Purwakarta kemana? Oh, pasar. Bapak dari sini lurus aja, tadi salah. Balik lagi, baliknya sebentar. Nah itu namanya orang tersesat sebentar. Karena ada yang mengingatkan, kemudian kita balik lagi ke jalan yang benar. Kalau ini enggak, udah nggak mau nanya lagi. Jadi udah lurus merasa paling benar. Jadi kan ada orang begitu, wah udah benar ini, udah gua tahu nih. Padahal itu jalannya salah. Nah itulah orang yang lebih tersesat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Yahudi itu yang merasa benar, padahal dia salah mengikuti hawa nafsu. Kemudian ayat ke-61-nya, wa idza ja'ukum qalu, dan apabila mereka Yahudi atau munafik tadi datang kepadamu, mereka mengatakan wa qad dakhalu bil kufri wa qad kharaju bi, kami telah beriman. Nah, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pun pergi demikian, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi orang Yahudi dan munafik ini di depan Rasulullah pura-pura tuh. Jadi mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini juga muslim nih, kami beriman kepadamu, kami yakin kok kamu ini adalah utusan Allah. Nah, padahal mereka itu datang kepada Rasulullah itu dengan kekafiran dalam hatinya. Jadi mereka itu menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Kenapa mereka berlaku begitu? Mencari selamat. Nah, pura-pura itu kan orang cari selamat kan? Ya, dia pura-pura karena minoritas. Kalau minoritas kan begitu, dekat-dekat. Oh iya, kalau dalam hatinya menyimpan dendam kesumat. Ya. Nah, mereka datang kepada Rasulullah kekafiran dalam hatinya, dan mereka pun kembali atau keluar atau meninggalkan Rasulullah dengan kekafiran. Dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita juga jangan kalah juga. Kadang-kadang kita pura-pura itu boleh. Misalnya, Sabtu mau ditembak mati, ayo keluar dari Islam, keluar kamu ikut agama saya, kalau nggak saya tembak. Maka boleh kita ya, saya keluar dari Islam, tapi dengan catatan hati kita ingkari. Nggak ada dosa untuk kita. Kalau sesuatu yang diucapkan bukan dari hati, hati-hati katakan tidak, saya sudah tidak ambil iman. Tapi kita mencari selamat, itu diperbolehkan. Nggak ada masalah. Ya, tapi kita kemudian jangan diyakini. Makanya kalau orang mengucapkan selamat, misalnya
selamat hidup, selamat hari Natal, selamat hari Waisak, nggak ada masalah. Selama itu hanya ucapan. Kecuali diyakini, nggak boleh. Walaupun ada ulama, misalnya Buya Hamka melarang, kan? Haram kita mengucapkan selamat kepada muslim. Tapi bagi kita, orang kafir aja bisa bohongin kita, kenapa kita nggak bisa bohongin sih? Dalam artian nggak usah diyakini, tetapi dalam rangka menjaga, namanya kita saling berbuat baik sesama manusia, boleh. Kecuali kita nggak boleh, kita ke gereja, kita ikutan dong kebaktian, itu baru tak boleh. Tapi kebanyakan ulama memang orang-orang kita masih ulama-ulama menyatakan itu kehati-hatian, takutkan, dikhawatirkan memang ada orang yang belum kuat imannya, kemudian dia jadi lemahlah imannya itu. Tapi kalau bagi saya pribadi, nggak ada salahnya kita mengucap gini aja. Ada nggak hadis yang membolehkan kita mengucapkan selamat hari kemerdekaan? Ada nggak aturan? Ada nggak? Rasulullah pernah nggak mengucapkan itu? Selamat hari kemerdekaan. Nah, kenapa kita mengucapkan? Berarti kita sudah nggak sunnah. Berarti nggak boleh dong mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Ya kan? Nah, kita kembali jalur yang lain. Jalur yang lain apa? Bahwa kita saling mengucapkan keselamatan di antara saudara kita itu adalah sebuah ibadah. Selamat ya, assalamualaikum, itu aja. Kalau kita bertemu muslim apa namanya? Mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Apa artinya apa? Selamat bagi kamu. Makanya boleh kita mengucapkan selamat kelahiran anaknya ya, selamat hari pernikahannya ya. Nah pertanyaannya kemudian jadi masalah, boleh nggak kepada non muslim? Selama itu kita ucapan selamatnya bukan meyakini bahwa agama mereka adalah agama yang benar dari Allah, hanya sebagai sebuah menjalin yang namanya hubungan baik sesama manusia. Kan hablum itu ada hubungan, itu kan ada namanya persaudaraan seagama, saudara sebangsa, kan begitu tuh. Ada namanya persaudaraan kita dalam ikatan agama, dalam ikatan bernegara, berbangsa dan bernegara, kan gitu kan. Ada beda-beda tuh. Jadi kita harus menjalinnya tuh, menjalin hubungan namanya, hubungan dengan sesama beragama, hubungan dengan orang yang tidak beragama. Kita harus berbuat baik kan sama orang-orang muslim. Saya tanya-tanya, kita harus berbuat baik kan? Baik. Nah, maka memaknai lagu di waliyadin itu bukan maknanya sih. Yang nggak boleh itu yang disebut lagu di waliyadin itu kita gantian. Kamu gantian sholat ya. Nanti kalau apa sholat sama ikut sholat. Nanti saya ikut di acara kebaktian kamu. Nah itu yang nggak boleh, mencampur baurkan dalam masalah ritual ibadah. Atau kita datang ke acara misa mereka, atau pada hari Natal kita datang ke gereja. Kemudian disitulah kita menyaksikan prosesi itu walaupun nggak melakukan kebaktian. Nah, itu yang saya mau. Jadi kita hadir di situ. Iya, istilah kata di situ kita menghormati, itu namanya terlalu lebih. Tapi kalau sekedar mengucapkan selamat ya, nggak ada masalah. Iya, nggak usah selamat hari Natal, nggak usah begitu. Selamat ya, cukup selamat saja ya. Selamat maksudnya kami mungkin dari rumah keluar selamat. Kan kita kalau jawab salam untuk orang-orang kafir kan apa jawabannya? Alaikum kan? Alaikum kan? Bagi kamu, ya bagi kamu kita marahi banyak kan dalam hati kita. Ya bagi kamu terserah kamu dah, kan begitu. Tapi kalau kita kan sunnahnya di sana, ketika ada orang kafir mengucapkan salam, maka kita jawab dengan alaikum. Nah, menjawab salam mereka itu kan wajib kan? Tapi tidak alaikumussalam, tetapi hanya alaikum. Alaikum artinya apa? Bagi kamu kan? Nah apa salahnya kita ketika orang mengucap demi misalnya maaf tetangga kita yang kita dekat dengan rumah tidak agama, yang kalau di kita di sini kan jarang yang muslim, tapi kan di tempat-tempat lain kadang di kiri ada yang non muslim. Tempat saya tuh di depan saya orang Batak non muslim, itu kontrakan saya tuh di depan rumah itu non muslim, Protestan di depan itu, kontrakan depan itu. Iya, tapi kita kan berbuat baik terhadap orang lain dalam hubungan sesama warga negara, saling menghormati, gak ada masalah kan? Kita kan diperintahkan, bahkan Rasulullah sendiri berbuat baik kepada Yahudi, kepada Nasrani. Berbuat baik kan? Oh, habisnya banyak itu. Bagaimana Rasulullah bersikap baik kepada Yahudi. Kalau Nasrani itu istilah kata nih, antara Islam dengan Nasrani itu batasnya bagaikan nih. Misalnya ada dua bidang,
Nah, bedanya antara Islam dengan Nasrani, Kristen itu hanya garis-garisnya. Hanya segitu, ini sama, syariatnya sama. Yang bedainnya ini. Apa bedanya? Bedanya karena mereka meyakini Isa dan malaikat Jibril sebagai Tuhan. Kalau mereka nggak meyakini itu sama ajarannya. Ajaran nggak boleh berzina, ajaran nggak boleh berjudi, ajaran nggak boleh mabuk. Sama, coba tanya sama orang Nasrani Kristen, apa yang nggak boleh? Sama dengan kita, ya kan? Bahkan sebenarnya mereka sangat mencintai makam Ibrahim sama dengan kita. Jadi kenapa? Tapi mereka kan menunjuknya ke Baitul Maqdis, ke Israel, ke Palestina, enggak ke Masjidil Haram, karena memang rangkaiannya berbeda. Karena Nabi Isa kan bukan turunan Ismail, ya kan? Tapi mereka Isa kan turunannya Ishak, turun dari Yakub, kan begitu, Ishak Yakub. Maka mereka ke Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Karena makam Nabi Ibrahim ada di Baitul Maqdis, ada di Masjidil Aqsa. Maka mereka kadang-kadang melakukan ibadah seperti hajinya ke Masjidil Aqsa. Gitu. Tujuannya mereka ke sono. Ada juga tujuannya mereka ke Romawi. Itu tujuan hajinya mereka. Hajinya, kalau kita haji kan ke Mekah, ke Madinah, gitu, berhaji ke umroh. Kalau mereka hajinya ke Baitul, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, sama ke Romawi. Itu perjalanan rohani mereka. Makanya kalau kita lihat, pasti mereka itu perjalanan rohaninya ke Romawi, ke Paus, ke sono, karena ke Vatikan. Karena bagi mereka Vatikan itu ada tempat yang suci. Ya itu kan biasa. Bolehlah pilihan, bolehnya gitu. Kemudian wa taro katsiran minhum yusarrifuna fil ismi wal udwan wa aqlihim musuh. Dan kamu akan melihat banyak di antara orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Ini Allah yang tetapin. Hei Muhammad, hei kaum muslimin, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang Islam, kamu akan lihat banyak sekali orang-orang Yahudi yang mereka bersegera berbuat kepada dosa. Jadi mereka itu bersegera yusarrifun, berlomba-lomba berbuat dosa dan permusuhan. Makanya Yahudi coba dia sama orang Palestina sekarang kan begitu gencarnya, begitu hebatnya kan, tanpa prik kemanusiaan. Harga manusia udah nggak ada harganya kan dibandingkan dengan harga kambing gitu. Nah itulah sifatnya Yahudi. Kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekejaman Israel, kekejaman Yahudi yang mereka berlomba dalam dosa dan permusuhan dan memakan yang suh. Yang suh itu makan yang haram. Makanannya haram, mabok-mabokan dan sebagainya. Labi sama kanu ya'malun. Maka kata Allah, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar, ini celah dari Allah. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ini justru ini keburukan itu munculnya dari siapa? Dari para rahibnya, dari tokoh-tokokoh agamanya. Kalau dari kita dari kiai-kiainya, jadi kiai-kiainya ini yang menyesatkan mereka, termasuk maaf ya, para pendeta di agama Nasrani itu, yang membuat umatnya sesat itu mereka, karena mereka yang mengarang-arang, karena mereka yang berubah-ubah. Dan termasuk di dalam agama Yahudi, ahli kitab ini mereka merubah kitab Taurat seenak-enaknya. Bahkan bukan hanya berubah, meninggalkan. Jadi gini, kalau kita mencontoh ini, kita kan agamanya Islam, kitabnya Al-Quran. Nah, dalam kehidupan kita Al-Quran sama agama kita tinggalkan, lebih menggunakan buku buatan Belanda. Kita menegakkan hukum dengan hukum Belanda. Kalau hukum itu memang diadopsi dari Al-Quran, tidak ada masalah. Tapi kalau hukum itu tidak ada nilai-nilai Al-Quran, itu jadi masalah. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia hukumnya mengakomodir daripada apa yang ada dalam Al-Quran, hampir sama. Cuman ada beberapa poin yang memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contoh apa? Tentang masalah IT kan, undang-undang elektronik dan informatika kan nggak ada kan, tentang itu dalam Al-Quran kan secara jelas. Walaupun sebenarnya secara dasar hukumnya udah ada. Apa? Layas khot, yang saling menghina ya. Menghina kan bisa secara langsung, bisa melalui media ya. Maka media elektronik atau media yang sifatnya online itu juga nggak boleh. Maka ada pasal penghinaan yang masuk ke dalam undang-undang
Ada pasal penyebaran bohong, apa itu? Menyebarkan fitnah. Ada nilai-nilainya, dasar-dasarnya yang masuk dalam hukum kita. Kemudian waqalatil yahudu yadullahi maghlula. Nih, orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu, yakni bahwa tangan Allah ini pelit gitu. Kikir, yadullahi maghlula. Bulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Maka kemudian kata Allah, sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu dan mereka yang dilaknat sebab apa yang mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah itu terbuka. Ya, dia memberi rezeki sebagaimana dikehendaki, dan Al-Quran diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa tangan Allah pelit, nggak mau kasih nafkah sama kami, kikir, Allah itu kikir gitu. Maka kata Allah, bulat aidihim, bahwa tangan kalian itulah yang dibelenggu sungguhnya. Ya, walu'inu, dan dilaknat karena ucapan kalian itu. Ya, bahkan sesungguhnya tangan Allah itu mabsuutatan, sangat terbuka karena Allah itu memberikan rezeki. Coba kalau Allah pelit, dunia ini udaranya dihilangkan, turunkan panas yang terik matahari. Allah itu sangat pemurah, ya kan, napas masih gratis. Sekarang kalau orang masuk rumah sakit, satu oksigen gede itu berapa juta itu, ya, dengan napas buatan. Allah kasih kesehatan. Orang kalau hilang ginjal satu aja udah berasa kan. Atau maaf, orang misalnya kena yang diangkat ginjalnya, diangkat apa-apanya, itu kan baru terasa. Atau orang hilang mata satu, atau masa jauh-jauh gigi sakit, ya kan, baru terasakan nikmatnya Allah. Makan ini kagak enak, dengan orang kencang bawaannya pengen ojok, ya kan. Harus hilang satu nikmat aja. Maka jangan bilang Allah itu pelit, karena Allah itu Maha Pemurah. Kemudian yang paling hebatnya bahkan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, itu akan menambah kedurhakaan dan permusuhan, kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan daripada orang-orang ahli kitab tadi. Ini ayat yang di sini. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Baris ketiga dari bawah. Dan sungguh akan menambah kekafiran, akan menambah kebencian, akan menambah kedengkian, ya, menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang-orang Yahudi dengan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turunkan mereka semakin durhaka, semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang Allah lakukan sebagai sebuah laknat dan juga kemurkaan Allah, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi ada kebencian dan permusuhan yang terjadi. Makanya sifatnya kalau Yahudi itu perang mulu kan, nggak pernah damai kan. Bawaannya pengennya ngancurin orang mulu kan. Bawaannya pengen membunuh manusia seluruhnya kan. Makanya dulu Hitler itu, ketika Hitler itu kan paling benci sama Yahudi. Karena kata Hitler apa? Aku membunuh Yahudi itu nanti di akhirnya kalian akan tahu bagaimana orang Yahudi itu wataknya. Itu seperti itu. Gak ada peri kemanusiaan. Pengennya semua dunia ini dibunuhin sama dia. Kalau perlu dunia ini semua dikuasai oleh dia. Sifat Yahudi begitu, saking kejamnya Yahudi. Makanya Hitler kan membunuh hampir 1 juta orang Yahudi di Jerman. Iya, kenapa? Karena dia tahu watak Yahudi itu luar biasa kejamnya. Karena Yahudi sekarang aja coba di Israel maaf ya, dengan pemberitaan itu ada orang-orang Palestina itu dibunuh kemudian dikuliti, jadi daging kulitnya itu dijadiin kayak pakaian, dijadiin apa? Itu jadi dikuliti. Bahkan maaf ya, kelaminnya dicopot. Ada kelamin yang saking kejamnya Yahudi. Jadi orang-orang Palestina itu seperti itu kan. Ya ditangkap itu benar-benar dianiaya, disiksa. Bukan hanya ketika hidup, bahkan jasadnya. Iya, itu Yahudi. Makanya Allah sangat begini mengatakan bahwa mereka itu dilaknat dan dimurkai Allah sampai hari kiamat. Kemudian ulama auqad dari harbi Allah, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Ini Allah. Walaupun Yahudi begitu hebat dengan kelaknatannya, dengan kekafirannya dan kedurhakaannya, tapi Allah
Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya. Ada orang-orang, ada masyarakat, ada pertolongan Allah, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu sifat Yahudi, merusak tatanan masyarakat. Makanya Amerika mati-matian belain Israel. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Amerika mati-matian belain Israel? Karena pemimpin-pemimpin mereka itu darah Yahudi. Iya, Amerika itu memang udah Yahudi. Makanya mereka balik bela-belain, mati-matian belain Israel. Karena ada kedekatan genetika. Karena mereka ada terah turunan. Maka hati-hati, otak Yahudi di Indonesia sudah banyak Yahudi. Sekarang apa? Yahudi itu kan darahnya itu DNA itu J kan, ada J ada G. Nah, maka hati-hati. Konon katanya DNA yang dilakukan ke situ, habaib itu darahnya itu G itu ngarahnya ke Yahudi Arkestis. Jadi jalurnya itu Yahudi. Nah, kalau J itu kan arah, J1 itu kepada Nabi Ibrahim. Nah, G Yahudi. Jadi darahnya itu maaf ini ada tes DNA yang dilakukan oleh ahli bahwa ada beberapa orang di 180 habaib yang sudah melakukan Yahudi seluruhnya melakukan DNA dan darahnya itu G. Dan setelah ditelusuri G itu mengarah kepada Yahudi Asy'ari. Jadi bukan kepada Nabi Ibrahim. Iya. Jadi mereka itu begitu darahnya, DNA-nya. Bukan terang lagi. Ya, justru Yahudi Asy'ari itu bukan mengaku, bukan turunan Ishak sebenarnya. Dari turunan berbeda dari jalur Ishak. Berbeda. Iya, kenapa? Karena dikatakan bahwa makanya mereka mengatakan bahwa mereka ini anak ke-13 dari Nabi Yakub. Yahudi kan begitu mengatakan kan, kami ini anaknya Ishak dan anak ke-13. Kan Ishak itu anaknya, Nabi Yakub itu anaknya cuma 12 anaknya, anak laki-lakinya. Ya 10 saudara Nabi Yusuf, yang 11-12-nya Nabi Yusuf dan Nabi dan bun-bunnya Yamin, gak ada anak ke-13. Dan mereka digaung-gaungkan, kami ini Yahudi, ini adalah anak yang ke-13. Yahudi Asy'ari kan terkenal begitu. Nah, ini kami darah Yakub langsung. Padahal bukan, nggak ada Nabi Yakub dalam sejarah mengatakan anaknya 13, anaknya cuma 12. Nah, Al-Quran menyatakan begitu, ya kan? Coba dalam surat Yusuf ada 10 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. 10-nya itu artinya saudara-saudaranya. Nabi Yusuf kan bermimpi yang diceritakan kepada ayahanda Nabi Yahya. Ya ayahanda, saya bermimpi ada 10 bintang dan bulan dan matahari bersujud kepada saya. Maka kata Nabi Yakub, jangan ceritakan kepada saudara-saudara. Nah, maksudnya bahwa nanti di kemudian hari setelah terjadi berbagai macam peristiwa, bahwa ada indah yang terjadi kepada anak keluarga Yakub. Apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf mereka kemudian bertobat. Mereka mengaku sebagai Yusuf adalah orang yang luar biasa, diberikan anugerah Allah, dan seluruh kekuasaan ada di tangan daripada Nabi Yusuf. Kan di akhirnya begitu cerita Nabi Yusuf kan. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya kesimpulannya, hati-hati. Otak Yahudi ini, orang Yahudi ini tidak akan pernah berhenti memerangi musuh kita, orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Jelas ya? Cukup ya? Shadaqallahul adzim.